penggunanya langsung. Oke. Now, saya akan jelaskan secara detail. Pertama, potential bisnisnya. Pertama saya bakal bahas potential bisnisnya. Kedua saya bakal bahas produknya. Ketiga saya bakal bahas lagi hitung-hitungannya semuanya. Keempat, closing saya bakal bahas selanjutnya bagaimana. Oke. Jadi kita bikin empat topik lah ya, 4 topik untuk bicara. Jadi lebih kenal Meta Quarter ini mau kemana larinya. Oke. Nah, pertama kita bicara brand Meta. Pasti ada yang baru tanya ini, Meta ini apa? Kok bisa keluar brandnya brand Meta? Ada apa unsur ya brand Meta ini? Oke. Pertama, brand Meta disebut Meta ini tidak ada unsur, maksudnya tidak ada pengertian yang lain. Jadi bukan, tidak ada deep meaning-nya, nggak ada. Okay. Hanya saya ikut situasi Facebook lagi Meta, ya saya ikut aja Meta gitu kan. Nah kebetulan saya patenkan, dapatlah Meta. Nah, kenapa bisa dapat merek Meta ini? Jadi kalau kita bicara Facebook atau yang lain yang punya Meta, mereka tuh kalau dipaten ada kelas-kelasnya. Jadi ada kelas IT, kelas yang lain-lain. Nah, kalau Meta kita punya itu di kelas air mineral. Oke, jadi kita udah dapat merek Meta tersebut. Oke, sekali lagi karena untuk mengikut zaman aja. Mereka lagi lumayan lagi meledak, semuanya lagi jalan, kita ikut di situ aja. Jadi ya kebantu iklan juga, kebantu advertising juga dengan mereka punya. Oke, jadi sekali lagi itu Meta. Jadi sebetulnya nggak ada dimininya, cuma kita ikut dalam suasana tersebut. Ya, oke. Jadi itu kita udah punya paten. Oke, kedua kita bicara Garuda Pancasila. Oke, pasti Bapak Ibu banyak yang bakal nanya-nanya nih, kok bisa dapat ini Garuda Pancasilanya gitu toh. Oke, pertama saya bicara secara komersial dulu ya. Oke, secara komersial nanti boleh juga saya share ke SPD dan yang lain juga bisa ya. Secara komersial di tahun 2020 Presiden dan MK, Mahkamah Konstitusi diperbolehkan Garuda untuk dikomersialkan. Boleh diperbolehkan. Kenapa? Karena Garuda yang punya adalah masyarakat, bukan hanya cuman tertentu pejabat. Lambang negara ini yang punya adalah masyarakat. Selama dipakai oleh masyarakat secara teratur, itu diperbolehkan secara komersial. Satu itu. Kedua adalah kenapa diputuskan juga sama Presiden Jokowi termasuk MK adalah kedua karena sekarang pemain bola kan semua kita punya adalah nama Garuda. Jadi baju semua kan jual belinya juga Garuda. Nah jadi diperbolehkan itu juga salah satunya, jadi dikomersialkan. Nah cuman hanya dikomersialkan itu mesti teratur, jadi tidak boleh desainnya diganti-ganti, itu tidak boleh, atau jual secara ilegal, barang ilegal juga tidak boleh. Jadi satu itu dikomersialkan. Kedua adalah kita selain dikomersialkan, kita sudah punya hak ciptanya Garuda. Hak ciptanya Garuda, saya udah dapat sertifikatnya hak cipta Garuda juga, hak cipta gambar sama hak cipta animasinya saya udah dapat. Dua itu untuk Garuda Pancasila. Jadi nanti sertifikat juga saya bisa share. Hak cipta tersebut, nah hak ciptanya atas nama saya langsung. Bukan atas nama perusahaan, bukan atas nama yang lain, itu atas nama saya langsung, atas nama Kamal. Validasinya hak cipta itu adalah 70 tahun setelah saya meninggal. Dan jadi di hak cipta itu nanti pas saya share di sertifikatnya akan ditulis dilindungi oleh pemerintah selama 70 tahun setelah pemilik hak cipta itu meninggal. Jadi sampai ditulis di hak cipta tersebut. Jadi sekali lagi
karena dua hal itu. Jadi pertama karena boleh dikomersialkan, kedua kita punya hak cipta. Selain botol air, kita diperbolehkan untuk bikin yang lain juga, baju, topi, apapun Garuda Pancasila tidak masalah, karena itu hak cipta itu boleh untuk segala hal yang legal. Oke, jadi baju, topi dan selanjutnya. Oke, nah jadi produknya saya bisa desainnya adalah itu. Oke. Namun sekarang saya tambah lagi. Saya baru hari ini yang saya mau keluarkan, saya sampaikan hari ini juga. Jadi banyak yang belum tahu, yang apa SPD, EBD juga belum tahu. Oke. Ini kan yang Garuda, benar? Oke. Di akhir bulan Juli ini, Garuda tetap akan jalan terus, of course. Di akhir bulan Juli ini, awal Agustus akan keluar lagi lambang-lambang negara sebanyak 180 negara. Wow. Semua hak cipta saya. Jadi kita bicara Singapura, lambang negara Singapura akan keluar lagi. Vietnam, lambang negara Vietnam akan keluar lagi. Turki dan lain-lain semua. 180 negara saya masukin untuk hak cipta tersebut. Oke, jadi selain Garuda, Garuda adalah untuk Indonesia, dan yang lain plus lagi 180 negara itu semua saya hak ciptakan lambang negara. Sekali lagi diperbolehkan secara komersial. Kedua, selama ada hak cipta tidak boleh jalan. Oke, jadi itu kita lagi ajukan semuanya. Kenapa kita buat ini sampai 180 negara? Oke, saya nggak tahu Bapak Ibu udah tahu nggak, selanjutnya nanti di akhir bulan Juli ini kita di botol air ini akan ada hand tag. Oke, akan ada hand tag ya. Hand tag tersebut, jadi kalau untuk Indonesia itu ada traditional games, ada traditional games tuh congklak, terus gundu, macam-macam. Nah itu kita tuh ada total 2000 game, 2000 traditional game. Kita udah punya tuh total 2000 traditional game. Jadi nanti akan ada 2000 desain. Pas kita nggak langsung keluarin semua 2000, kita akan keluarkan 72 desain dulu. Contoh kayak gini, ya contoh kayak gini nih, ya itu dipasangnya di sini, kayak gini. Oke, ini nanti waktu di scan langsung bisa main game. Oke, dan waktu pas main dia dapat poin, dia bisa collect poin, bisa dapat undian untuk dapat ke hadiah lagi. Wow. Total kita ada 2000 game tradisional plus 2000 video animasi tentang daerah tersebut. Jadi contoh kalau Bali itu nanti waktu di scan tentang Bali, animasi tentang Bali. Ada jadi penjelasan tentang Bali dan lain-lain. Saya nggak bawa semua percuma. Saya kasih juga nanti orang bisa lihat sendiri lah gitu ya. Saya orangnya pertama presentasi nggak perlu pakai laptop atau apa. Jelas semua udah beres, udah tinggal action gitu aja. Jadi saya nggak mau terlalu formalitas, saya paling nggak suka formalitas gitu. Ya jadi intinya sekali lagi kita perlu actionnya, nggak perlu formalitas untuk penjelasan semua gitu ya. Oke. Jadi 2000 traditional games, 2000 video. Jadi kalau game ya game, ada hashtag yang video ya video. Oke. Jadi kita akan untuk Indonesia ini, untuk lain negara nanti juga bakal sama. Hanya kelebihannya, satu lagi kelebihannya adalah saya nggak bawa juga sampelnya, saya kira juga nggak bawa. Sahabat saya kasih lihat videonya juga bisa. Saya yang pegang hak ciptanya Coldplay. Oke. Nah, saya pegang hak ciptanya, ini lead singernya ya, Coldplay. Kalau ada yang fans, siapa yang fans Coldplay? Ini namanya Chris Martin. Oke. Nah, ini cuma satu desain. Kita lagi bikin 24 desain. Karena satu karton itu 24 botol, benar? Betul. Itu semua akan ada nanti satu-satu botol, satu desainnya tentang Coldplay. Oke. Nah di Coldplay ini ada nama lagu-lagunya. Contoh satu desainnya lagunya Yellow, satu Viva La Vida, gitu ya.
Waktu di scan akan keluar yellow, pengertiannya yellow, penjelasan tentang yellow, asal usulnya yellow apa, Viva La Vida apa, dan selanjutnya sampai 24 desainnya Coldplay. Beda-beda desain, dengan contoh him on Weekend. Kalau ada yang ngerti ya, ada tahu ya lagu itu him on Weekend itu kan bikin di India atau di kan lagunya. Nah desainnya desain India. Jadi kita lagi buat semuanya, akhir bulan ini akan selesai semua, mulai diskusi di Agustus semuanya. Now, kita udah tahu Coldplay berapa besar fan-nya di Indonesia. Oke, 15 sampai 16 juta fan di Indonesia doang. Kita lihat ya, satu malam aja selesai udah. Satu malam aja 8 menit terjual tuh 70.000 tiket terjual dalam 8 menit. Oke. Dan asal tahu aja, asal tahu juga boleh sedikit ini sih off the record, asal tahu event organizer itu saudara saya. Iya, di Entertainment itu kan orang India. Nah jadi oke, itu di luar lagi. Oke, nah jadi ini yang kita akan mainkan. Nah selain ini kita akan keluarkan selanjutnya Taylor Swift. Selain itu kita akan keluarkan lagi pemain bola yang akan ada FIFA World Cup di Indonesia under 17. Kita akan keluarkan. Jadi kita akan ranjirin handtag ini di dalam botol Garuda ini. Kayak gini ya. Jadi yang ini mesti tahu, yang di Indonesia, yang mereka datang ke Indonesia akan bakal handtagnya di Indonesia punya Garuda. Taylor Swift di Singapura, benar? Iya. Itu akan lambangnya lambang Singapura nanti. Ini ya Pak, Taylor Swift. Tetap jualnya di Indonesia. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, lambangnya lambang Singapura nih. Taylor Swift, air, minuman. Ya orang bakal lihat tuh kan? Pasti. Ragu, ada apa ini? Benar nggak? Bisa juga untuk koleksi juga, betul nggak? Yes. Jadi selain kita jual traditional market yang Indonesia punya, maksudnya traditional games dan lain-lain, kita juga main di fans. Kalau kita udah bicara fans, nggak ada bisa lawan. Tidak bisa lawan bola kayak musik kayak, tidak ada bisa lawan. Nah itulah 180 negara yang saya bakal main. Jadi contoh nih, ada event apa di Bangkok di Thailand, itu bakal ada lambang Thailandnya, handtagnya handtag nanti yang Thailand punya event punya tersebut. Hanya tetap jualnya di Indonesia. Disitulah kita bukan cuma hanya jual air, tapi inovasinya, desainnya yang kita jual.